hari sebelum kejadian demo keluar lagi ucapan anggota DPR Ahmad Syaroni ya, yang sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat itu tolol untuk mengatakan pembubaran DPR. Kayak nggak cukup dia bilang masyarakat tolol, dia bilang peserta demo yang anarkis itu brengsek walaupun di bawah umur gitu. Tolol dan brengsek, dua kata dari seorang anggota dewan kepada rakyatnya gitu. Tolol dan brengsek, yang mana dia nggak akan pernah jadi anggota dewan tanpa suara dari rakyatnya gitu. Dan orang ini kan track recordnya sangat songong, pongah, dan congkak gitu, karena dia ngerasa punya duit, karena dia ngerasa punya power, karena dia ngerasa punya pasukan, punya jabatan, punya koneksi kan. Jadi selama ini kalau ada yang mengkritik, dia trolling balik, dia serang balik, dia olok-olok dan lain sebagainya, mau kayak gimana pun, dan bahkan dia segitu bangganya bisa membicarakan orang-orang gitu kan. Dan selama ini banyak yang takut, banyak yang bungkam, banyak yang terganggu, tapi yang nggak bisa apa-apa, dan orang ini makin menikmati kedikdayaannya gitu. Termasuk yang terakhir juga diajak debat sama salah satu diaspora, malah diasporanya diolok-olok di media sosial. Ya akhirnya gue sambar lagi, lu yang brengsek gitu. Gue mau di penjara juga nggak apa-apa gitu untuk ngatain lu brengsek gitu. Siapapun pertemukan gue nggak akan mundur di penjara, gue serahin tangan, gue bilang. Tapi lu brengsek, dan semua hal buruk yang terjadi di sini salah satu penyebabnya adalah mulut sampah lu. Dan update terakhir dia udah diturunkan dari jabatannya sebagai ketua fraksi, dipindah ya kalau nggak salah, nggak tahu bakal mengundurkan diri atau enggak, atau dipecat dari DPR. Dan dari kabar burung yang beredar gitu, dari dia udah OTW ke Singapura, nggak tahu ngapain ke situ. Ya, semoga lah dia nggak sepencut itu untuk kabur. Itu kan bertolak belakang dengan image yang berusaha dia bangun terus ya, Savage, Tony Stark Indonesia, self claim kayak gitu dan sebagainya. Dan dia juga salah satu penyebab semua ini jadi berantakan sekarang. Ternyata ucapan Sharon ini bikin nyiram bensin ke api aja gitu. Tanggal 28 Agustus itu demo lebih terorganisasi, lebih tahu siapa penanggung jawabnya, siapa yang mulai. Ada partai buruh, ada serikat buruh, ada mahasiswa, ada kelompok rimpang, ada koalisi masyarakat sipil. Jadi jelas identitinya masing-masing, bersuara, berorasi. Sampai siang semuanya berjalan dengan tertib dan lancar. Buruh mulai pulang satu-satu ya, PB ya, terus ada serikat buruh yang masih bertahan, mahasiswa mulai datang ya, memanas tapi masih dalam koridor wajar gitu sampai sore.